Halo sedulur, ya kabarmu? Ya, kembali lagi ya channelnya Peternak Kuat. Nah, ini ya, kita akan bahas bagaimana skemanya untuk peternakan skala rumahan ya. Jadi untuk skala rumahan ini kan lagi gencar ini ya. Seperti Pak Presiden kita bilang, ternakan menuju mandiri. Mandiri apa? Mandiri DOC, mandiri pakan dan sebagainya. Nah, di sini saya memang tidak punya banyak indukan ya. Indukannya saya cuma berapa ini? 10 ekor. 10 ekor ini setiap hari saya dapat telur sekitar paling sedikit 8 ya, cukup mumpuni ya. Karena apa? Di awal saya sisipkan gen petelur handal di dalamnya. Di dalam betina ini sudah banyak ini gen-gen petelurnya, termasuk astrolop, termasuk white leghorn, termasuk baret ini juga. Nah, di sini pun ada juga nih, ini merawang, terus ini ada elba. Nah, ini saya masukkan untuk apa? Untuk saya dongkrak lagi nih dengan si pelakor. Pelakor ini kan gennya sudah bagus ya, di dalam ada 3 gen petelur yang sangat handal ini. Di dalam sini udah ada Australorp, Barred Rock sama White Leghorn. Jadi nanti tugas dia itu mendongkrak si elba ini sama si merawang agar produksinya naik. Nah, ketika sudah naik, ini akan otomatis memperbaiki ekonomi. Kenapa? Karena dalam produksi ayam ini yang apa ya namanya, ayam kampung ya. Ayam kampung itu kebanyakan kan cuma di 50% ya. Nah, ini kan kita dongkrak lagi biar 70%. Jadi dalam satu hari dari 10 betina ini saya dapatkan minimal 8 ini sudah taruhlah kita kumpulkan per 5 hari, 5 kali 8 sudah berapa? 40 yang layak ditetapkan 30, 10 buat kita jual konsumsi, udah oke. Yang pasti untuk menuju peternakan mandiri kita juga harus punya mesin tetas. Mesin tetasnya bagaimana? Oke, mari kita bahas sedikit tentang mesin tetas. Oke ya, dulur-dulur, kita ke mesin tetas. Mesin tetas itu juga yang kalau bisa mumpuni sekalian ya. Paling tidak itu 80% lah prosentase penetasan ini. Ketika kita mau menjadi peternak mandiri, yang perlu diperhatikan juga adalah mesin tetas. Kita harus punya mesin tetas. Ini saya bikin sendiri juga, saudara. Yang simpel aja. Kemarin saya juga sudah pernah bikin dari ember, dari kardus. Ya, skemanya sama, bisa mempertahankan suhu untuk daya tetas itu kan rata-rata di angka 37 ya, 35 sampai 38 ya. Nah, bisa menjaga kelembapan ya. Nah, yang kita bahas di sini, kenapa kok saya menggunakan 4 rak ini ya.
4 rak. Oke, kita lihat dalamnya. 4 rak ini jadi listriknya semuni jaluk diisi saudara. Oke, jadi kita kumpulkan telur yang dari kandang induk tadi kan per 5 hari ya. 5 hari kita taruhlah 30 nanti masuk di paling atas ini pertama. Ketika nanti sudah 5 hari lagi, ini telur yang pertama tadi udah turun lagi di bawah. Begitu seterusnya, setiap 5 hari masuk. Nah, yang paling pertama kali masuk tadi akan turun ke bawah di sini menuju ke penetasan. Begitu. Jadi setiap minggu kita sudah mandiri di pengadaan DOC. Per minggunya kita dapat 30 ekor. Untuk skala rumahan itu sudah bagus. Apalagi kita bisa mencukupi kebutuhan pasar. Kita tahu bagaimana menjualnya. Dan satu lagi, jangan lupa untuk selalu regenerasi. Misalkan di sini ya. Tadi saya memasukkan per minggunya 30 butir. 30 butir ini sisakan berapa? 5 calon indukan ya. Setiap minggu kita cuma ambil 5 saja, biar kita tidak capek, tidak kesusahan untuk pemeliharaannya sampai usia dia produksi. Gitu saudara. Per minggu kita dapat 5. Sisanya kalau kita bisa jual. Sekiranya per minggu kita dapat 5 ekor, 1 bulan kita sudah dapat 20 ekor. 20 ekor itu kalau kita pembesaran sampai usia produksi taruhlah 5 bulan ya. 5 bulan untuk 20 ekor saya kira mudah, enteng. Tidak seberat ketika kita sekali pembesaran 50 ekor atau 100 ya. Namanya peternak mandiri, kita harus mulai dari yang kecil simple. Skemanya juga yang simple, yang gampang. Materinya juga kita belajar, kita lihat di postingan di Facebook banyak, di YouTube juga banyak. Ayam materi itu yang bagaimana, itu banyak referensinya. Jadi ya itu tadi, telur-telur harus punya strateginya. Tentukan arahnya yang benar, mau ke arah petelur atau pedaging. Intinya dengan 10 indukan tadi kita harus punya 2 pacek. 2 pacek, 1 untuk petelur, 1 untuk pedaging. Ketika nanti harga ayam bagus, ganti paceknya yang pedaging. Karena yang namanya ayam kampung ini masih apa ya namanya, sesuatu hal yang spesial. Jadi kalau untuk skala rumahan masih kayaknya belum memenuhi kebutuhan pasar yang sekarang itu. Cuma sebagian kita masih kebingungan bagaimana ini jualnya. Tentukan dulu hulu hilirnya, di mana harus menjualnya, di mana harus ya kalau perlu kan kita harus banyak koneksi ya. Bagaimana arah produksi peternakan kita, penjualan induk, penjualan DOC, dari DOC
penjualan DOC-nya, pembesarannya, terus pembesaran pulet ya maksudnya ya, terus pembesaran untuk daging. Jadi terus ada juga konsumsi, telur konsumsi ya. Ya namanya peternakan ayam kampung kan tidak lepas dari jual telur sama jual ayamnya ya. Jadi yang penting kita arahnya jelas dulu. Memperbanyak itu gampang, cuma yang penting kita arahnya yang benar. Jangan sampai kita punya ayam bangkok betina ini kita kawinkan dengan pelakor atau baret atau astrolog. Wah, itu kan nggak jelas nanti arahnya. Bangkok itu ke arah pedaging, kok disilangkan dengan ayam bertipe petelur tinggi, kan nanti gimana ya? Bentuknya lucu, telurnya juga mau ngejar produksi gimana? Bangkok telurnya nggak banyak. Nah, yang perlu diperhatikan kan bagaimana kita punya materi dasar itu, punya kemampuan bertelur tinggi. Jadi kedepannya itu kalau kita mau cetak produksi DOC atau telur konsumsi itu kita nggak kesusahan. Begitu lur. Gampang bikin alat gini juga gampang. Ini ngirit juga listriknya. Nah ini cuma 4 lampu. Ini kapasitas 200 ya. Bawah juga ada lampu 2. Lampu 2, atas 2. 1 lampu pantau. Jadi ketika nanti lampu putus masih ada, kita bisa melihat kondisi yang di dalam ada, karena lampu pantaunya selalu hidup ya. Yang perlu diperhatikan lagi suhu ya, suhu sama kelembapan sama kualitas telur. Kualitas telur, indukan kamu mumpuni enggak? Kalau mumpuni, kamu untung, gaskan. Tapi kalau indukan kamu belum mumpuni, inovasilah. Cari tahu referensinya, praktekkan. Memulai dari yang kecil dulu. Peternak mandiri itu harus mulai dari yang, apalagi rumahan ya, mulai dari yang simpel dulu, dari yang kecil, karena sesuatu yang besar itu berawal dari yang kecil gitu lur. Cari referensi orang-orang terpercaya, jangan sampai Anda itu malah terjerumus nantinya kapusan. Eman nanti kalau duitmu itu cuma sia-sia, arah peternakanmu juga nggak jelas. Eman semurah apapun barang yang kamu beli, kalau tidak manfaat, tidak sesuai dengan harapan, kamu pasti kecewa. Gitu loh. Oke, mungkin gitu aja ya sedikit video ini, semoga bermanfaat dan majulah peternak mandiri Indonesia. Mantap, love you full, Jos Kandos.